Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Pari Gadang. Nih kita baru beres keluar dari imigrasi. Cara termurah dari Bandara KLIA itu untuk ke pusat kota Kuala Lumpur itu pakai bis. Ternyata salah. Jadi kita bakal tunjukin buat kamu jalan dari KLIA menuju ke pusat kota Kuala Lumpur dengan harga yang termurah. Oke, ikutin terus ya pokoknya tips ini. Kita baru sampai nih di KLIA dari Vietnam. Alhamdulillah baru landing, perjalanan 2,5 jam di KLIA. Jadi kita bakal tunjukin buat kamu jalan dari KLIA menuju ke pusat kota Kuala Lumpur dengan harga yang termurah menurut kita ya, itu pakai kereta api, bukan pakai bus. Oke. Sekarang kita menuju keluar dulu ya, menuju keluar imigrasi. Ini kita baru landing banget nih di Bandara KLIA. Lumayan perjalanan dari Vietnam ke Kuala Lumpur itu sekitar 2,5 jam kita tadi. Banyak yang bilang kalau cara termurah dari Bandara KLIA itu untuk ke pusat kota Kuala Lumpur itu pakai bis. Ternyata salah. Ada cara yang termurah kalau dari Bandara KLIA menuju ke Kuala Lumpurnya. Pokoknya kamu ikutin aja ya video ini. Nah, kamu yang baru sampai di Malaysia tapi gak ada SIM card juga bisa beli di sini nih. Tapi kalau kita sih dari Indonesia sudah beli lewat online di Traveloka, ada di Shopee juga ada, pokoknya di e-commerce Indonesia itu juga ada tuh. Tinggal ketik aja SIM card daerah tujuan kamu. Biasanya SIM card untuk ASEAN itu sama semua dalam satu kartu. Jadi kamu bisa pakai satu kartu untuk di beberapa negara ASEAN. Nah, untuk paspor Indonesia itu kita nggak bisa autogate ya, karena jadi kita harus langsung mandiri ke counter yang ada petugasnya di imigrasi. Jadi kita nggak bisa autogate kayak beberapa negara yang lain. Terus untuk kamu buat yang baru datang ke Malaysia, jangan lupa untuk ngisi aplikasi di MDAC, oke? Nah, ini beberapa negara yang bisa untuk menjadi bagian dari autogate. Nah, kalau untuk Indonesia nggak bisa ya. Jadi kamu harus mengikuti ke counter untuk check in di counternya masing-masing. Gak bisa di autogate-nya. Nih kita baru beres keluar dari imigrasi. Siap lanjut untuk keluar langsung ke area kedatangan. Ini kita langsung menuju ke KLIA Transit, KLIA Express. Oke. Nih kalau udah sampai di pintu keluar, kamu lanjut aja ambil ke daerah pintunya KLIA Transit atau kayak KLIA Express lah. Nih dia, ikutin aja nih, ada rambu-rambunya kok. Jadi kamu langsung aja ke sana. Dah, ikutin aja nih rambu-rambunya nih, ada nih. Jadi kalau biasanya kalau kamu naik bis dari KLIA ini mau menuju ke kayak KL Sentral atau Pudu Sentral itu ongkosnya kan 15 ringgit. Itu belum termasuk ongkos biaya LRT atau MRT ke tempat tujuan ya. Nah, dengan tips ini itu kamu nggak sampai bayarnya cuma 14 ringgit, nggak sampai, paling cuma 13 ringgitan lah. Oke, ikutin terus ya pokoknya. Tapi ada yang bilang ribet bang, jalan-jalan mulu, ribet bang, harus pindah-pindah mulu. Ya namanya juga mau hemat, backpackeran. Ya kalau backpackeran itu ya mau ribet kan, tapi sebenarnya nggak ribet-ribet amat sih. Cuma beberapa kali pindah doang. Dan itu kita bebas macet loh. Bebas macet banget. Dan nyaman, insya Allah. Nah, ini kita udah di counter KLIA. Keretanya KLIA, kita beli tiket dulu ya. Nah, kita langsung beli tiket ya ke sini, counternya. Oke. Nah, kalau di sini kamu beli tiketnya itu ke tujuan ke stasiun Putrajaya ya. Itu ongkosnya sebenarnya 8 ringgit. Putrajaya 18 sih.
Nah, jadi berdua itu 18 ringgit 80 sen terus kita 9 ringgit. Ini sudah dapat. Harganya 18 ringgit 80 sen itu sudah dapat 2 tiket untuk ke Putrajaya. Nah, kamu tinggal langsung masuk tab ini kartu. Ya. Oke, nih kayak gini nih. Ini kita langsung masuk ke dalam, turun dulu ke platform B, itu yang ke Putrajaya. Nih. Nah, di sini kan ada 2 platform. Itu kita ngambil yang platform B, itu yang ada tujuan ke Putrajaya, Cyberjaya, BTS atau KL Sentral. Nah, nanti kita turun di Putrajayanya ya. Ini karena keretanya belum sampai, kita tunggu dulu. Nih keretanya baru sampai nih. Siap-siap ya, kita naik buat ke keretanya. Terus nanti kita turunnya di Putrajaya. Nanti baru nyambung lagi. Tunggu orang lain dulu. Nih kita baru naik. Yuh, nih suasana keretanya cukup nyaman. Ya. Nih kita baru naik. Nih suasana keretanya cukup nyaman ya. Adem banget. Nah, kebetulan kita udah di kereta nih. Dapat kursinya juga nyaman, adem. Jadi tiketnya itu cuman seharga 9 ringgit 40 sen. Jadi kalau berdua itu 18,80 sen. Nanti sehabis ini kita turun di Putrajaya. Putrajaya itu kita nanti nyambung pakai monorail ke Sungai Besi. Tuh nyambungnya cuma bentar sih, nggak ribet juga, nggak pakai naik turun tangga. Kita ada eskalator insya Allah. Pokoknya ini salah satu tips hemat untuk dari KL IA ke pusat kota Kuala Lumpur. Cuma 13 ringgit 40 sen. Nggak sampai 14 ringgit loh. Mantap. Jam 12.18 baru jalan. Ya, jadi ntar kereta ini bakal berhenti dulu di KLA 1, terus di Salak Tinggi, baru di Putrajaya. Berhenti 2 kali berhenti, baru dia sampai di stasiun Putrajaya. Ini nggak sampai 2 menit. Ini kita keretanya udah sampai di KLA 1. Jadi buat kamu yang dari KLA 2 menuju ke KLA 1 bisa naik kereta ini nih. Bayarnya cuma RM1, jadi nggak perlu ribet buat turun ke dari bis yang gratis gitu. Ya emang sih kita berbayar dikit, kita nggak ribet jadinya. Nih, ini bakal ada naik turun penumpang di KLA 1. Cuma berhenti nggak sampai semenit, keretanya udah jalan lagi nih untuk menuju ke stasiun berikutnya, yaitu stasiun Salak Tinggi. Nah, buat kamu juga satu lagi info, ini kereta juga ada fasilitas free wifi nya. Jadi buat kamu yang nggak ada data atau apa, kamu juga bisa nih login internet di sini nih, aman. Pokoknya ini dari cuman 5 menit dari jarak dari KLA 1. Nih stasiunnya udah sampai di Salak Tinggi nih. Nih cuma berhenti semenit, langsung jalan lagi nih. Siap-siap untuk menuju stasiun berikutnya itu Putrajaya. Nih stasiun kita berhenti nanti. Ini jam 12.36, totalnya 20 menit, nggak sampai 20 menit, 18 menit kita udah sampai di stasiun Putrajaya. Yuk kita turun dulu. Kita turun dulu sambil keluar transit ke naik MRT. Ada eskalatornya. Ini baru setengah 1, berarti nggak sampai, cuma 17 menit dari bandara KLA 2 pakai ini dari ke Putrajaya. Yuk kita naik eskavator buat keluar. Keretanya udah jalan lagi nih, cuma berhenti 3 menit di sini. Kita siap-siap untuk keluar. Kartu lagi. Yuk kita keluar.
Udah masukin kartu tadi ya. Terus kita keluar langsung menuju ke MRT, stasiun MRT-nya. Ini kamu ngikutin aja nih. Ini ada petunjuknya. Ada ke MRT Laluan Putrajaya ke sana. Nah, nanti kalau kamu mau naik MRT, LRT atau naik bus atau apa aja, bisa nih pakai kartu ini, Touch and Go. Ini kamu bisa beli di beberapa stasiun atau di mana aja. Nih, buat ke stasiun MRT-nya kamu bisa naik eskalator dari tempat KLA Transit Putrajaya tadi. Jadi kamu nggak perlu naik tangga atau apa, cukup naik eskalator aja. Jadi simple, nggak capek. Nah, ini di sini kamu cukup tap in. Jadi kamu bisa masuk lagi di sini. Oke. Nah, habis itu kamu ambil ke platform 2 itu yang tujuan ke Kuasa Damansara. Jadi tinggal naik ke atas lagi nih. Jadi nggak perlu ribet naik tangga, nggak capek. Jadi yang kata orang capek pindah-pindah, asli serius nggak capek kok. Nah, di sini kamu bisa nanti lihat platformnya. Nanti dari Putrajaya ini bisa nanti kita turun di sini nih, Sungai Besi. Nanti kamu naik dari platform 2. Jadi sekarang di stasiunnya kita jam 12.44. Kita bakal nunggu sekitar 3 menit lagi buat keretanya. Ya, jadi cukup nyaman lah. Jadi kereta itu kayak gini nih nanti. Tapi kita bukan naik yang di sini ya. Kayaknya nggak ada naikin. Kita tunggu aja 3 menit lagi nih. Kayak infonya di sana. Ini ada infonya 3 menit lagi. Jadi nih tadi kita bayar ongkos Rp8.40 ya. Nanti kita lihat berapa sampai stasiun terakhir kita di Masjid Jami. Oke. Nah, ini kereta yang bakal kita naikin nih. MRT-nya udah sampai nih. Nanti kita naik di sini. Turunnya di Sungai Besi. Pokoknya aman deh. Yuk kita naik yuk. Nih, cukup kosong karena kereta pertama, jadi kosong, jadi santai lah. Udah nih sekarang jam 12.48. Kita udah nyambung pakai transit MRT Putrajaya ke Kuasa Damansara. Nanti kita turun di stasiun Sungai Besi. Nih kita turun di stasiun Sungai Besi untuk ntar nyambung lagi buat ke stasiun Masjid Jami. Ntar kita naik dari turun dari MRT ini langsung turun ke LRT. Turunnya nanti turun ke bawah stasiunnya. Yuk nih kita siap-siap turun ya sekarang. Ini stasiun apa? Sungai Besi. Jadi ingat ya. Tapi kalau kamu mau tujuan ke Bukit Bintang, turunnya bisa di Chow Selin aja atau di mana itu, nanti aku bikin ini. Kalau ini tujuan ke Masjid Jami, jadi turunnya di sini. Nah, kita turun ke bawah untuk laluan LRT. Kita ambil LRT dari Putra Heights ke Masjid Jami. Jadi masih turun lagi dan turun lagi. Ini sekarang kita di stasiun Sungai Besi itu jam 13.15. Jadi cuman nggak sampai setengah jam perjalanan dari Putrajaya tadi ya. Ini kita menuju ke platform LRT. Ini ikutin aja nih, ada platform rambu-rambunya ke LRT Sungai Besi, platform 1 atau platform 2, nanti kita lihat aja ya. Nah, ini kita udah di platform LRT menuju ke Sentul Timur. Itu kita ambil arah ke Sentul Timur, tapi ntar turunnya di Masjid Jami. Itu kita masih nunggu nih sekitar 3 menit lagi. Nih keretanya udah sampai nih. Yuk kita naik dulu. Oke, duduklah. Ini kita udah di LRT. Naik dari Sungai Besi, siap-siap untuk menuju ke, kita turunnya di stasiun Masjid Jami ya. Kereta KLA Express yang
dia tanpa nonstop, langsung dari KLA menuju ke KL Sentral. Jadi dia langsung us gitu, nggak berhenti. Untuk keretanya juga nggak terlalu rame nih, jadi kita masih bisa duduk. Jadi kamu nggak usah takut untuk merasa berdiri nanti capek berdiri di keretanya. Jadi cukup nyaman. Dengan waktu tempuh cuma 1,5 jam paling lama tuh dari KLA ke tempat tujuan kamu, itu cukup nyaman. Itu 1,5 jam tuh bersih ya, dengan berhentinya, dengan apa ya. Jadi kalau kamu naik bis itu bisa kamu nunggu dulu atau gak dapat jadwal dulu kan? Dia sekali sejam. Iya. Jadi kalau kereta ini, kalau dari KLA Transit dia tuh sekali 20 menit. Terus nanti kalau naik MRT-nya sekali 6 menit atau sekali 7 menit udah ada. Jadi gampang. Mudah banget. Jadi nggak terlalu lama untuk kamu nunggu-nunggunya. Dan kalau untuk pindah-pindahnya juga ada eskalator atau ada lift, jadi nggak perlu takut capek. Gitu. Overall sih menurut kita ini cukup worth it untuk kita. Itu kalau cuman buat kamu mau berbackpackeran, oke. Kalau kamu nggak mau capek, kalau mau ribet, ya silakan naik bis atau naik taksi. Banyak opsi. Nah, nih kita satu stasiun lagi nih, udah mau turun. Sekarang jam 13.40. Jadi baru 1 jam 20 menit kita jalan nih. Yuk, siap-siap yuk. Ini udah mau Masjid Jami. Yuk, kita turun di Masjid Jami nih. Ini udah sampai di di stasiun Masjid Jami. Kita turun dulu ya. Tuh Masjid Jami. Nah, kita udah sampai di stasiun Masjid Jami, tujuan akhir kita. Sekarang jam 13.44. Berarti kita cuman jalan sekitar 1 jam 20 menitan lebih. Oke. Nih kita udah sampai nih. Yuk kita tap out keluar, kita lihat berapa ongkosnya. Berapa ongkos dari total naik LRT sama MRT-nya. Oke. Nah, ini pintu keluar dari stasiun Masjid Jami nih. Yuk kita tap out keluar, kita lihat berapa total bayar MRT dan LRT tadi. Yuk. Ini kita tap out nih. Yuk, nih bayarnya Rp4.40. Nah, kita udah sampai nih di Masjid Jami. Stasiun terakhir kita dari bandara tadi, KLA. Total kita ngeluarin uang cuma Rp13.80. Ya lumayan lah, ngirit. Murah. Kalau biasanya ya kalau kita naik bus itu ongkos Rp15. Nanti nyambung lagi pakai pakai LRT itu Rp2 lagi, jadi 17. Jadi lebih hemat nih. Oke, ini mungkin tips buat kamu yang pengen backpackeran, hemat dan nggak apa-apa capek dikit. Sebenarnya sih nggak capek. Tapi ya itu, banyak yang ngomong capek pindah-pindah. Ya bodoh amat kalau kamu ngomong capek. Terima kasih buat kamu yang udah ngikutin video ini. Jangan lupa di komen juga, di like, terus di subscribe yang penting biar kita dapat cuan. Bercanda. Ya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.